Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rima Melati Sukma, kelas AK 18G, ingin melaksanakan KKN hari kedua ke pelaku UMKM, pedagang sayur, pedagang baju dan celana, Pertamini, warung makan, dan toko spare part motor. Di hari kedua ini, saya akan memaparkan materi tentang perhitungan HPP dan memberikan paparan tentang perhitungan laba rugi. Semoga kegiatan KKN yang akan dilaksanakan dapat berjalan dengan lancar tanpa suatu halangan apapun. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulu di pertemuan kedua ini saya akan membahas tentang perhitungan HPP dan laba rugi. Yang pertama, HPP merupakan semua biaya langsung yang harus dikeluarkan oleh suatu usaha untuk dapat menghasilkan produk atau jasa yang akan ditawarkan kepada konsumen. Aspek utama dari produksi yaitu seperti bahan baku, tenaga kerja, serta biaya overhead menjadi dasar untuk menghitung jumlah HPP yang dibutuhkan. Harga pokok sama dengan saldo persediaan awal ditambah pembelian dikurangi persediaan akhir. Mengetahui seluruh bahan pokok produksi yang digunakan, hitung semua produksi tambahan atau operasional, jumlah total biaya produksi yang diperlukan, dan menentukan harga pokok penjualan. Kalau untuk di usaha ini sendiri, untuk menentukan modalnya itu selain dari pembelian isi bensin, kayak kan itu kan bensinnya kan ibu harus beli dulu baru nanti ibu jual lagi ke pembeli. Nah itu pas pada saat pembelian itu ibu ada kayak biaya yang lainnya nggak bu selain dari bensin itu? Ada Dari apa tuh? Ongkos ya bu? ongkosnya. Ongkos untuk pembelian bensinnya itu ya bu ya. Nah yang kedua mengenai harga jual, merupakan besarnya harga atau tarif yang dibebankan suatu usaha pada konsumen yang siap untuk dipasarkan. Untuk menentukan harga, maka harus melihat jumlah HPP yang dibutuhkan untuk membuat produk atau jasa tersebut. Ada dua metode, yaitu metode penetapan harga biaya tambahan atau cost plus bensin. Harga jual dihitung dengan menjumlahkan seluruh biaya dengan persentase keuntungan atau margin yang diinginkan. Yang kedua, dan metode penetapan harga markup. Metode ini merupakan metode yang paling sederhana, yaitu dengan menjumlahkan keuntungan yang diinginkan dengan harga beli produk. Dengan menggunakan cara ini, perusahaan atau suatu usaha dapat langsung mengetahui berapa persentase laba yang didapatkan untuk perpenjualan. Jadi kalau misalkan tadi yang ibu sampaikan bahwa usahanya tadi itu untuk pembelian bensin, untuk modalnya pembelian bensin ditambah ongkos untuk belinya, itu nanti untuk menentukan harga jualnya ibu langsung ditambahkan dengan pendapatannya atau menentukan harga jualnya langsung gitu bu? Ya, memperjualkan langsung itu ya, yang kedua ya. Langsung aja ya bu ya.
Selanjutnya, ada beberapa komponen penentu harga pokok penjualan, dan semua komponen berikut berpengaruh terhadap cara menghitung harga pokok penjualan atau HPP tersebut. Beberapa di antaranya adalah persediaan awal barang dagang. Persediaan awal barang dagang merupakan persediaan barang yang tersedia di awal periode atau tahun buku berjalan. Yang kedua, persediaan akhir barang dagang. Persediaan akhir barang dagang merupakan persediaan barang yang tersedia di akhir periode atau akhir tahun buku berjalan. Yang ketiga, pembelian bersih. Pembelian bersih merupakan seluruh pembelian barang dagang yang dilakukan, baik pembelian barang secara tunai maupun secara kredit, ditambah dengan biaya angkut pembelian dikurangi pemotongan pembelian dan profit pembelian yang terjadi. Untuk tujuan menghitung HPP itu sendiri agar suatu usaha dapat mengetahui jumlah biaya yang harus dikeluarkan saat memproduksi suatu barang ataupun jasa sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan harga jual produk atau jasa yang akan dijual atau dipasarkan. Menjadi aspek penting dalam menyusun laporan laba dan rugi agar dapat mengetahui berapa keuntungan yang didapat dari produk atau jasa yang akan dipasarkan. Terakhir, dengan mengetahui jumlah HPP suatu usaha, maka dapat menentukan apakah nilai dari produk itu realistis atau tidak, dan dapat melakukan perbaikan terhadap komponen yang dirasa kurang efektif. Dengan demikian, suatu usaha dapat melihat perkembangan yang lebih signifikan dibandingkan dengan sebelumnya. Kalau misalkan tadi udah untuk pembeliannya ditambah dengan ongkosnya udah langsung ditentukan harga jualnya, Bu. Biasanya itu ada yang mengalami kayak untungnya cuma berapa gitu nggak sih, Bu? Iya, Pernah gitu pernah ya? gitu. Jadi nggak selalu untungnya tuh harus segini Iya. gitu, nggak berpatokan kayak gitu ya, Bu? Enggak. Oke, materi selanjutnya perhitungan laba rugi. Laba kotor adalah total penjualan bersih setelah dikurangi harga pokok penjualan atau HPP. Rumusnya, laba kotor sama dengan penjualan bersih dikurangi HPP. Lalu laba bersih atau net income adalah total pendapatan setelah dikurangi total beban usaha di luar harga pokok penjualan atau HPP. Rumusnya, laba bersih sama dengan laba kotor dikurangi beban usaha. Lalu unsur utama dalam membuat laporan laba rugi suatu usaha yaitu pendapatan atau revenue, adalah meningkatnya aktiva atau arus masuk yang berasal dari kegiatan operasional. Revenue dapat dihitung dengan cara total pendapatan kotor dikurangi potongan harga atau diskon, retur, dan yang lainnya. Yang kedua, beban atau expense adalah penggunaan aktiva atau arus keluar atau kemunculan liabilitas dalam sebuah periode karena produksi barang atau pengiriman. Lalu keuntungan
transaksi atau investasi pemilik atau pendapatan. Dan selanjutnya kerugian atau loss adalah menurunnya ekuitas akibat transaksi atau beban serta pendistribusian kepada pemilik. Jadi kalau misalkan di Ibu untuk pendapatan dari penjualan petang mini itu biasanya dihitung per hari, per minggu atau per bulan, Bu? Per minggu. Per minggu ya. Berarti dilihatnya biasanya mungkin transaksi dalam satu hari itu dikumpulin nanti di close per minggu gitu ya, Bu. Nah, untuk close per minggu itu nanti unsur utamanya untuk membuat laporan laba rugi pendapatan dalam satu minggu itu, Bu, dikurangi dengan beban dalam satu minggu itu, nanti hasil akhirnya akan terlihat keuntungan atau kerugian. Lalu tujuan menghitung laba rugi untuk mengetahui penilaian terhadap kemampuan perusahaan atau suatu usaha dalam menghasilkan keuntungan sebagai alat ukur kinerja suatu usaha, melakukan penilaian terhadap risiko pencapaian arus kas suatu usaha di masa yang akan datang, untuk mengetahui perkembangan perusahaan dari periode ke periode agar dapat mencapai ke tujuan yang maksimal. Biasanya kalau misalkan di usaha Ibu itu kalau kan tadi untuk lossnya kan per minggu ya, Bu ya. Itu pembayarannya itu langsung kayak diterima tunai kan tadi seperti yang sudah disampaikan. Kira-kira pendapatannya itu mencapai berapa sih, Bu? Kalau lagi rame gitu? Kalau lagi rame ya sekitar 100-an. Paling 100-an gitu karena kan di kampung pasti mereka belinya juga pada sedikit-sedikit ya, Bu. Ya. Oke, kalau gitu untuk materi yang saya sampaikan, apabila ada yang masih belum jelas atau ada yang ingin ditanyakan, boleh, Bu? Oh iya, aku mau tanya, bagaimana suatu usaha menggunakan laporan laba rugi? Suatu usaha dan rumus laba dan rugi adalah pendapatan dikurangi pengeluaran sama dengan penghasilan bersih. Ini adalah persamaan sederhana yang menunjukkan profitabilitas suatu usaha. Jika pendapatan lebih tinggi dari biaya, maka suatu usaha itu menguntungkan. Begitupun sebaliknya, jika pendapatan itu lebih rendah daripada biaya,
maka suatu usaha itu mengalami kerugian. Apakah sudah cukup jelas, Bu, jawaban atas pertanyaan yang Ibu sampaikan? Sudah jelas ya, Bu. Demikian penyampaian materi hari ini. Semoga bermanfaat. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada Ibu Manong karena telah meluangkan waktunya untuk pertemuan kedua ini, Bu. Saya akan membahas tentang materi perhitungan HPP dan laba rugi. Untuk yang pertama, HPP itu sendiri merupakan semua biaya langsung yang harus dikeluarkan oleh suatu usaha untuk dapat menghasilkan produk atau jasa yang akan ditawarkan kepada konsumen. Aspek utama dari produksi yaitu seperti bahan baku, biaya overhead, menjadi dasar untuk menghitung jumlah HPP yang dibutuhkan. Untuk rumusnya, harga pokok sama dengan saldo persediaan awal ditambah pembelian dikurangi persediaan akhir. Kemudian mengetahui seluruh bahan pokok produksi yang digunakan, lalu hitung biaya produksi tambahan atau operasional, lalu jumlah total biaya produksi yang diperlukan, dan menentukan harga pokok penjualan. Itu kalau misalkan Ibu kayak membuat satu makanan gitu, Bu, untuk modalnya itu biasa Ibu kayak ditambahin selain untuk pembelian bumbu, terus sayur, itu ada kayak tambahan ongkos biaya lain lagi nggak, Bu? Ada. Apa, Bu? Ongkos ya, Bu, ya? Iya, Ongkos ongkos. untuk ke pasarnya. Iya, ke pasarnya. Iya. Nah, biasanya Ibu kalau misalkan tadi kan jadi untuk total modalnya itu biaya beli sayurannya itu berapa, terus bumbunya itu berapa, sama biaya ongkos untuk pergi ke pasarnya ya, Bu. Iya. Itu nanti Ibu biasanya kayak mengambil keuntungannya itu dari kayak total global gitu. Iya. Jadi Total. oh iya. Lalu harga jual. Harga jual merupakan besarnya harga atau tarif yang dibebankan suatu usaha kepada konsumen yang siap untuk dipasarkan. Untuk menentukan harga, maka harus melihat jumlah HPP yang dibutuhkan untuk membuat produk atau jasa tersebut. Nah, ini ada dua metode. Yang pertama, metode penetapan harga biaya tambahan atau cost plus pricing. Harga jual dihitung dengan menjumlahkan seluruh biaya dengan persentase keuntungan atau margin yang diinginkan. Yang kedua, dengan metode penetapan harga markup. Metode ini merupakan metode yang paling sederhana, yaitu dengan menjumlahkan keuntungan yang diinginkan dengan harga beli produk. Dengan menggunakan cara ini, suatu usaha dapat langsung mengetahui berapa persentase laba yang didapatkan untuk perpenjualannya, seperti yang udah disampaikan Ibu sebelumnya. Untuk menentukan harga jual kan jadinya untuk keuntungannya tadi ditambah sama modalnya yang tadi itu keseluruhan berapa kan di total tadi ya, Bu. Lalu
ada beberapa komponen penentu harga pokok penjualan, dan semua komponen berikut berpengaruh terhadap cara menghitung harga pokok penjualan atau HPP tersebut. Beberapa di antaranya adalah persediaan awal barang dagang. Persediaan awal barang dagang merupakan persediaan barang yang tersedia di awal periode atau tahun buku berjalan. Kedua, persediaan akhir barang dagang, yaitu persediaan akhir barang dagang merupakan persediaan barang yang tersedia di akhir periode atau akhir tahun buku. Jadi kalau misalkan ibu beli kayak barang dagangan yang pertama itu, kayak ibu pertama membeli sayur di pasar, lalu ibu udah masak berapa, itu nanti udah kemasak berapa, sisanya itu jadi persediaan akhirnya. Lalu pembelian bersih. Pembelian bersih merupakan seluruh pembelian barang dagang yang dilakukan baik pembelian barang secara tunai maupun secara kredit, ditambah dengan biaya angkut pembelian dikurangi pemotongan pembelian dan retur pembelian yang terjadi. Nah, tujuan menghitung HPP agar suatu usaha dapat mengetahui jumlah biaya yang harus dikeluarkan saat memproduksi suatu barang ataupun jasa sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan harga jual produk atau jasa yang akan dijual atau dipasarkan, lalu menjadi aspek penting dalam menyusun laporan laba dan rugi agar dapat mengetahui berapa keuntungan yang didapat dari produk atau jasa yang akan dipasarkan. Dengan mengetahui jumlah HPP suatu usaha, maka dapat menentukan apakah nilai dari produk itu realistis atau tidak, dan dapat melakukan perbaikan terhadap komponen yang dirasa kurang efektif. Dengan demikian, suatu usaha dapat melihat perkembangan yang lebih signifikan dibanding dengan sebelumnya. Nah, kalau misalkan kita kayak perhitungin nih Bu, dari awal sampai dengan akhir, jadi kan kayak yang tadi udah disampaikan di yang pembahasan materi sebelumnya, kita udah tahu modalnya itu berapa, mau untung berapa, jadi kan di totalin keseluruhan jadi ibu harga jualnya itu berapa. Dari situ nanti kita bisa menganalisis Bu, keuntungan dari satu penjualan itu berapa. Yang selanjutnya, perhitungan laba rugi. Dimulai dari laba kotor. Laba kotor adalah total penjualan bersih setelah dikurangi harga pokok penjualan. Rumusnya, laba kotor sama dengan penjualan bersih dikurangi HPP. Laba bersih atau net income adalah total pendapatan setelah dikurangi total beban usaha di luar harga pokok penjualan. Rumusnya, laba bersih sama dengan laba kotor dikurangi beban usaha. Unsur utama dalam membuat laporan laba rugi perusahaan atau suatu usaha, yang pertama itu ada pendapatan atau revenue, adalah meningkatnya aktiva atau arus masuk yang berasal dari kegiatan operasional. Revenue dapat dihitung dengan cara total pendapatan kotor dikurangi potongan harga atau diskon, retur, dan yang lainnya. Yang kedua, beban expense adalah penggunaan aktiva atau arus kas atau kemunculan liabilitas dalam suatu atau sebuah periode karena
produksi barang atau pengiriman. Lalu yang ketiga, ada keuntungan atau profit, adalah meningkatnya ekuitas akibat transaksi atau investasi pemilik atau pendapatan. Yang keempat, ada kerugian atau loss, adalah menurunnya ekuitas akibat transaksi atau beban serta pendistribusian kepada pemilik. Jadi untuk unsur pembuatan laporan laba rugi itu ada yang pertama pendapatan dari hasil penjualan itu. Tadi kan ibu hitungnya per hari, jadi per hari langsung untungnya berapa. Dari pendapatan itu kan pasti ada beban yang timbul. Nah, setelah dikurangi beban yang timbul, itu akan muncul keuntungan atau kerugian. Dari situ kita bisa lihat kalau misalkan timbul keuntungan, berarti usaha yang sedang dijalankan itu kan berarti berjalan dengan lancar ya Bu ya. Iya. Kalau misalkan kerugian berarti kan besoknya kita akan kayak belanja lagi untuk pendanaannya, pasti kan ambil lagi dari modal yang kita punya ya Bu ya. Lalu untuk tujuan menghitung laba rugi itu sendiri, yaitu mengetahui penilaian terhadap kemampuan suatu usaha dalam menghasilkan keuntungan sebagai alat ukur kinerja suatu usaha. Melakukan penilaian terhadap resiko pencapaian arus kas suatu usaha di masa yang akan datang. Untuk mengetahui perkembangan perusahaan perusahaan atau suatu usaha dari periode ke periode agar dapat mencapai ke tujuan yang maksimal. Jadi kalau misalkan kita udah tahu untung atau ruginya, nanti kedepannya kita bisa kayak melakukan evaluasi gitu Bu. Jadi usaha kita ini kedepannya akan kayak gimana. Jadi biasanya kalau misalkan kita mau bikin cabang lagi, ibu mau bikin cabang lagi untuk buka warung makan, kan pasti dilihat dari keuntungan atau kerugiannya dulu. Nah, dari materi yang sudah saya sampaikan tadi, kira-kira ibu ada yang mau ditanyakan atau masih ada yang belum jelas? Boleh disampaikan. Iya, mau bertanya. Bagaimana cara untuk mengetahui suatu usaha tersebut laba atau rugi? Saya catat dulu. Saya ulang pertanyaannya ya Bu. Iya. Bagaimana cara untuk mengetahui suatu usaha tersebut laba atau rugi? Nah, sesuai yang sudah disampaikan tadi, untuk mengetahuinya dapat menggunakan rumus laba kotor sama dengan penjualan bersih dikurangi HPP. Laba bersih sama dengan beban kotor dikurangi beban usaha, dan laba bersih sama dengan penghasilan sebelum pajak dikurangi beban pajak. Lalu laba kotor sama dengan penjualan bersih dikurangi HPP. Dan komponen yang masuk ke dalam laporan laba rugi adalah pendapatan, keuntungan, laba sebelum pajak, laba sebelum bunga, dan pajak, beban, kerugian, harga pokok penjualan, dan biaya operasional. Untuk jawaban dari pertanyaan yang tadi Ibu sampaikan, apakah sudah cukup jelas Bu? Ya, sudah cukup jelas. Sudah cukup jelas ya Bu. Terima kasih Ibu, ini untuk materinya sudah disampaikan semua. Mohon maaf mengganggu waktunya, dan terima kasih telah meluangkan waktunya
Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kedua ini Pak, saya akan membahas materi perhitungan HPP dan laba rugi. Sebelumnya, untuk HPP itu sendiri merupakan semua biaya langsung yang harus dikeluarkan oleh suatu usaha untuk dapat menghasilkan produk atau jasa yang akan ditawarkan kepada konsumen. Aspek utama dari produksi itu yaitu seperti bahan baku, tenaga kerja, serta biaya overhead menjadi dasar untuk menghitung jumlah HPP yang dibutuhkan. Untuk rumusnya, harga pokok sama dengan saldo persediaan awal ditambah pembelian dikurangi persediaan akhir. Lalu, mengetahui seluruh bahan pokok produksi yang digunakan, hitung biaya produksi tambahan atau operasional, jumlah total biaya produksi yang diperlukan, dan menentukan harga pokok penjualan. Kalau sebelumnya di usaha Bapak itu untuk HPP-nya itu kayak Bapak misalkan beli baju atau celana itu harganya berapa, itu ada ditambahin sama biaya lainnya nggak Pak? Kayak ongkos atau nanti ada perbaikan lagi atau apa gitu? Oh iya, ada jaminannya, ada jaminan kerusakan ya. Oh, bisa diretur ya Pak ya? Iya, iya. Oke. Nah, untuk harga jual itu sendiri merupakan besarnya harga atau tarif yang dibebankan suatu usaha kepada konsumen yang siap untuk dipasarkan. Untuk menentukan harga, maka harus melihat jumlah HPP yang dibutuhkan untuk membuat produk atau jasa tersebut. Nah, metode penetapan harga, biaya tambahan atau cost plus pricing, harga jual dihitung dengan menjumlahkan seluruh biaya dengan persentase keuntungan atau margin yang diinginkan. Lalu, metode penetapan harga markup. Metode ini merupakan metode yang paling sederhana, yaitu dengan menjumlahkan keuntungan yang diinginkan dengan harga beli produk. Dengan menggunakan cara ini, suatu usaha dapat langsung mengetahui berapa persentase laba yang didapatkan untuk perpenjualan. Jadi kalau untuk metode yang penetapan harga biaya tambahan atau cost plus pricing, itu harga jualnya dihitung dengan menjumlahkan seluruh biaya dengan persentase keuntungan atau margin. Jadi harga jualnya itu dihitung dengan menjumlahkan seluruh biaya yang timbul dari pembelian barang yang akan dijual ditambah dengan keuntungan atau margin yang diinginkan. Lalu kalau dengan metode penetapan harga markup itu yang paling mudah sih Pak. Jadi untuk Bapak beli barangnya berapa ditambah margin yang diinginkannya mau berapa, nanti langsung terlihat total jadi mau dijualnya berapa. Lalu ada beberapa komponen penentu harga pokok penjualan, dan semua komponen berikut berpengaruh terhadap cara menghitung harga pokok penjualan tersebut. Beberapa di antaranya adalah persediaan awal barang dagang. Persediaan awal barang dagang merupakan persediaan barang yang tersedia di awal periode atau tahun itu berjalan. Persediaan akhir barang dagang. Persediaan akhir barang dagang merupakan persediaan barang yang tersedia di akhir periode atau akhir tahun buku berjalan. Jadi kalau persediaan awal itu pas waktu Bapak pertama melakukan pembelian. Nah, setelah barang itu terjualnya berapa,
sisanya itu jadi persediaan akhir barang dagangannya. Nah, yang ketiga jadi pembelian bersih. Pembelian bersih merupakan seluruh pembelian barang dagang yang dilakukan baik pembelian barang secara tunai maupun kredit, ditambah dengan biaya angkut pembelian, dikurangi pemotongan pembelian dan retur pembelian yang terjadi. Biasanya kalau di usaha Bapak untuk pembelian barang dagangnya itu dilakukan langsung secara tunai untuk pembayarannya ke supplier atau DP dulu atau gimana Pak? Biasanya DP dulu biasanya. Oh ya, karena yang dibeli jumlahnya banyak ya Pak ya. Iya. Nah, ini sebagai contoh untuk menghitungnya, ada sebuah toko yang menjual pakaian sedang menyusun laporan keuangan akhir tahun dan menghitung jumlah persediaan seperti informasi berikut ini. Contohnya, persediaan awal barang dagangan tahun 2021 ada 500 juta, pembelian barang baru selama tahun 2021 itu 800 juta, dan persediaan akhir barang dagang tahun 2021 itu 600 juta. Jadi cara menghitung HPP-nya adalah rumusnya pembelian bersih ditambah persediaan awal barang dikurangi persediaan akhir barang. Jadi 800 juta ditambah 500 juta dikurangi 300 juta sama dengan 1 M. Jadi toko pakaian tersebut menjual barang dagangannya sebesar 1 M selama tahun berjalan. Untuk tujuan menghitung HPP agar suatu usaha dapat mengetahui jumlah biaya yang harus dikeluarkan saat memproduksi suatu barang ataupun jasa sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan harga jual atau dipasarkan, menjadi aspek penting dalam menyusun laporan laba dan rugi agar dapat mengetahui berapa keuntungan yang didapat dari produk atau jasa yang akan dipasarkan, dan dengan untuk mengetahui jumlah HPP suatu usaha, maka dapat menentukan apakah nilai dari produk itu realistis atau tidak, dan dapat melakukan perbaikan terhadap komponen yang dirasa kurang efektif. Jadi kalau misalkan kita udah kayak melakukan analisis gitu dengan mengetahui jumlah HPP-nya, jadi kita bisa menilai apakah nilai dari produk itu realistis atau tidak, sehingga kedepannya bisa dilakukan perbaikan mana saja yang dirasa masih belum efektif. Dengan demikian, suatu usaha dapat melihat perkembangan yang lebih signifikan dibanding dengan yang sebelumnya. Lalu yang kedua, perhitungan laba rugi. Yang pertama, laba kotor adalah total penjualan bersih setelah dikurangi harga pokok penjualan. Rumusnya, laba kotor sama dengan penjualan bersih dikurangi HPP. Laba bersih atau net income adalah total pendapatan setelah dikurangi total beban usaha di luar harga pokok penjualan. Rumusnya, laba bersih sama dengan laba kotor dikurangi beban usaha. Lalu untuk pembahasan yang selanjutnya tentang unsur utama dalam membuat laporan laba rugi suatu usaha, yaitu pertama, pendapatan atau revenue adalah meningkatnya aktiva atau arus masuk yang berasal dari kegiatan operasional.
Revenue dapat dihitung dengan cara total pendapatan kotor dikurangi potongan harga atau diskon, retur, dan yang lainnya. Yang kedua, beban atau expense adalah penggunaan aktiva atau arus keluar atau kemungkinan liabilitas atau kewajiban dalam sebuah periode karena produksi barang atau pengiriman. Ketiga, keuntungan atau profit adalah meningkatnya ekuitas akibat transaksi atau investasi pemilik atau pendapatan. Yang keempat, kerugian atau loss adalah menurunnya ekuitas akibat transaksi atau beban serta pendistribusian kepada pemilik. Jadi kalau misalkan dalam pembuatan laporan laba rugi itu unsur-unsurnya yang pertama ada pendapatan. Dari pendapatan itu biasanya kalau dihitungnya tergantung si pemilik sih Pak. Kalau misalkan mau per minggu juga boleh ditutupnya, atau dalam 1 bulan itu ditotalin semua penjualannya berapa baru nanti terlihat pendapatannya. Lalu dari pendapatan itu pastikan dalam periode yang sudah berjalan tersebut ada beban-bebannya. Nah, dari pendapatan itu dikurangi beban yang ada, nanti hasil akhirnya akan terlihat keuntungan atau kerugian. Kalau misalkan keuntungan, maka bisa dibilang untuk perputaran pendanaannya bagus. Jika mengalami kerugian, biasanya rada susah ya Pak untuk memutarkan uangnya lagi untuk beli ke supplier. Iya. Nah, untuk tujuan menghitung laba rugi itu sendiri Pak, untuk mengetahui penilaian terhadap kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Lalu sebagai alat ukur kinerja suatu usaha, yang selanjutnya melakukan penilaian terhadap resiko pencapaian arus ke suatu usaha di masa yang akan datang. Kemudian untuk mengetahui perkembangan perusahaan dari periode ke periode agar dapat mencapai ketujuan yang maksimal. Jadi kalau misalkan kita udah tahu untung atau ruginya suatu usaha tersebut, kedepannya kita bisa mengevaluasi apakah perbaikan-perbaikan atau apa yang harus dilakukan untuk pencapaian ke depan agar lebih maksimal. Untuk yang sudah materi yang sudah saya paparkan Pak, kira-kira ada yang mau ditanyakan atau masih ada yang masih belum jelas, boleh disampaikan Pak? Iya, saya mau bertanya, bagaimana langkah pertama dalam menghitung HPP? Baik, saya catat dulu ya Pak. Ya. Untuk pertanyaannya, bagaimana langkah pertama dalam menghitung HPP? Saya coba menjawab ya Pak. Iya. Cara menghitung harga pokok produksi atau HPP adalah barang yang sudah selesai diproduksi di gudang pada awal periode ditambah dengan harga produksi periode berjalan, kemudian dikurangi dengan barang jadi yang masih tersisa di gudang pada akhir periode. Jadi kalau misalkan Bapak kan baju dan celana atau barang yang dijual itu tidak produksi sendiri ya Pak, langsung beli di supplier. Mungkin nanti dari harga beli itu ditambah biaya-biaya di luar harga pembelian itu yang timbul, lalu itu menjadi modal sih Pak. Iya. Dari jawaban yang sudah saya sampaikan, apakah sudah cukup jelas Pak?
Iya, udah jelas Mbak. Pak. Iya. Baik, terima kasih Pak Wawan karena telah meluangkan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya kepada Bapak Ujang karena telah memberikan waktunya. Di pertemuan kedua ini saya akan membahas tentang perhitungan HPP dan laba rugi. Untuk pembahasan yang pertama, HPP merupakan semua biaya langsung yang harus dikeluarkan oleh suatu usaha untuk dapat menghasilkan produk atau jasa yang akan ditawarkan kepada konsumen. Aspek utama dari produksi yaitu seperti bahan baku, terus tenaga kerja, serta biaya overhead menjadi dasar untuk menghitung jumlah HPP yang dibutuhkan. Nah, harga pokok untuk rumusnya, harga pokok sama dengan saldo persediaan awal ditambah pembelian dikurangi persediaan akhir. Mengetahui seluruh bahan pokok produksi yang digunakan, selanjutnya hitung biaya produksi tambahan atau operasional, selanjutnya jumlah total biaya produksi yang diperlukan, selanjutnya menentukan harga pokok penjualan. Berarti harus detail kalau membuat perhitungan ya. Iya, itu dari awal kayak Bapak persedia awalnya berapa, terus ada beli lagi toko untuk spare partnya itu berapa, baru nanti setelah spare part ada yang terjual itu sisanya berapa gitu. Untuk pembahasan selanjutnya, harga jual. Harga jual merupakan besarnya harga atau tarif yang dibebankan suatu usaha kepada konsumen yang siap untuk dipasarkan. Untuk menentukan harga, maka harus melihat jumlah HPP yang dibutuhkan untuk membuat produk atau jasa tersebut. Biasanya kalau misalkan Bapak belanja spare part itu selain biaya dari beli spare part itu ada lagi nggak Pak biaya lainnya? Bensin, biaya gitu. Ongkos ya Pak Iya, ya? ongkos. Nah, itu biasanya Bapak kayak masukkan ke dalam biaya dari pembelian barang spare part itu, atau ongkosnya jadi Bapak yang tanggung hitungannya Pak? Ya termasuk di spare part aja gitu. Oh, berarti nambahin ke HPP-nya si Iya. spare part ya. Metode penetapan harga biaya tambahan atau cost, terus pricing. Harga jual dihitung dengan menjumlahkan seluruh biaya dan persentase keuntungan atau margin yang diinginkan. Lalu dengan metode penetapan harga markup, metode ini merupakan metode yang paling sederhana, yaitu dengan menjumlah keuntungan yang diinginkan dengan harga beli produk. Dengan menggunakan cara ini, suatu usaha dapat langsung mengetahui berapa persentase laba yang didapatkan untuk perpenjualan. Tapi metode itu ya. Iya, jadi itu ada dua metode sih Pak. Yang pertama itu dengan metode penetapan harga biaya tambahan, dan yang kedua dengan metode penetapan harga markup. Jadi kalau misalkan yang penetapan harga biaya tambahan itu, harga jualnya itu dihitung dan menjumlahkan seluruh biaya yang timbul dengan persentase keuntungan atau margin yang diinginkannya dan yang diinginkan Bapak. Lalu kalau metode penetapan harga markup itu sebenarnya yang paling sederhana, karena cukup menjumlahkan keuntungan yang diinginkan dengan harga beli. Jadi Bapak belinya harganya berapa, Cara kedua itu ya. Iya, jadi Bapak beli spare part itu berapa, ditambah keuntungan yang akan Bapak ambil berapa, itu nanti udah ketemu langsung harga jualnya berapa.
Lalu ada beberapa komponen penentu harga pokok penjualan, dan semua komponen berikut berpengaruh terhadap cara menghitung harga pokok penjualan tersebut. Beberapa di antaranya yaitu persediaan awal barang dagang. Persediaan awal barang dagang merupakan persediaan barang yang tersedia di awal periode atau tahun buku berjalan. Yang kedua, persediaan akhir barang dagang. Persediaan akhir barang dagang merupakan persediaan barang yang tersedia di akhir periode atau akhir tahun buku berjalan. Jadi kalau misalkan yang persediaan awal barang dagang itu yang barang yang pertama bawa beli, kalau misalkan yang persediaan akhir barang dagang itu dari pembelian yang bawa beli pertama itu udah terjual berapa, itu sisanya gitu. Persediaan akhirnya berapa. Lalu yang C, ada pembelian bersih. Pembelian bersih merupakan seluruh pembelian barang dagang yang dilakukan baik pembelian barang secara tunai maupun secara kredit. Sebelumnya kalau misalkan kayak beli di toko spare part Bapak, itu untuk pembeliannya secara tunai atau ada yang kadang masih belum bayar gitu Pak? Ya secara tunai. Langsung secara tunai ya, jadi nggak ada yang bayar Belum besok ya gitu. nggak ada. Ya. Rugi nantinya. Oh iya. Terus kalau misalkan nanti suatu saat nih Pak, ada yang membeli secara kredit, misalkan dia beli beberapa barang toko spare part gitu, karena jumlahnya besar, jadi dia kayak hari ini aku DP dulu ya, Biasanya besok sih tinggal KTP gitu. tinggal KTP ya, jadi orangnya nggak bisa kalau nggak bayar ya. Lalu yang selanjutnya tujuan menghitung HPP. Agar suatu usaha dapat mengetahui jumlah biaya yang harus dikeluarkan saat memproduksi suatu barang ataupun jasa. Yang kedua, sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan harga jual produk atau jasa yang akan dijual atau dipasarkan. Yang ketiga, menjadi aspek penting dalam menyusun laporan laba dan rugi. Selanjutnya, agar dapat mengetahui berapa keuntungan yang didapat dari produk atau jasa yang akan dipasarkan. Selanjutnya, dengan mengetahui jumlah HPP suatu usaha, maka dapat menentukan apakah nilai dari produk realistis atau tidak, dan dapat melakukan perbaikan terhadap komponen yang dirasa kurang efektif. Dengan demikian, suatu usaha dapat melihat perkembangan yang lebih signifikan dibandingkan dengan sebelumnya. Jadi kalau misalkan kita udah tahu nih Pak kayak untungnya berapa, itu kan bisa menjadi untuk tolak ukur atau evaluasi di kemudian hari. Jadi kalau misalkan hari ini untungnya masih tipis, mungkin di esok harinya bisa dipikir lagi. Kalau menghitungnya 1 minggu sekali, apa sebulan sekali bisa ya? Bisa sih, sebenarnya kalau misalkan transaksi itu tetap bagusnya sih harian, cuman nanti efektif itu ya? Iya, cuman nanti direkapnya boleh 1 minggu atau 1 bulan gitu. Soalnya kalau misalkan transaksi hariannya nggak langsung dikerjain, nanti pas pada saat takutnya lupa apa gitu ya? Yang pertama takutnya lupa, yang keduanya pasti nanti susah untuk menghitung di akhirnya kalau misalkan mau mingguan atau bulanan. Atau notanya hilang apa gimana gitu. Iya. Yang selanjutnya Pak, tentang perhitungan laba rugi. Pembahasan yang pertama tentang laba kotor adalah total penjualan bersih setelah dikurangi harga pokok penjualan. Rumusnya, laba kotor sama dengan penjualan bersih dikurangi HPP. Lalu untuk laba bersih
total pendapatan setelah dikurangi total beban usaha di luar harga pokok penjualan. Untuk rumusnya, laba bersih sama dengan laba kotor dikurangi beban usaha. Lalu yang selanjutnya, dasar utama dalam membuat laporan laba rugi suatu usaha atau perusahaan dagang yaitu pendapatan. Pendapatan adalah meningkatnya aktiva atau arus masuk yang berasal dari kegiatan operasional. Pendapatan dapat dihitung dengan cara total pendapatan kotor dikurangi pendapatan harga atau diskon retur dan lain-lain. Yang kedua, ada beban atau expense, adalah penggunaan aktiva atau arus keluar atau kemunculan liabilitas atau kewajiban dalam sebuah periode karena produksi barang atau pengiriman. Lalu yang selanjutnya ada keuntungan. Keuntungan adalah meningkatnya ekuitas akibat transaksi atau investasi pemilik atau pendapatan. Yang selanjutnya ada kerugian. Kerugian adalah menurunnya ekuitas akibat transaksi atau beban serta pendistribusian kepada pemilik. Jadi kalau misalkan di laba rugi itu biasanya unsur utamanya itu ada pendapatan, ada beban, dan di hasil akhirnya itu ada keuntungan atau kerugian. Dari pendapatan yang sudah dihasilkan itu akan pasti dalam 1 bulan itu ada beban ya Pak ya. Ya kalau mencatat tentang bayarnya baru setengah gitu gimana Mbak ya? Kalau misalkan pembayarannya baru setengah, Belum full gitu. belum full, ya itu bisa dicatat dulu sebagai pendapatan sih Pak. Nanti jatuhnya piutang pendapatan. Ada keterangannya gitu. Iya, dikasih tambahan keterangan. Biasanya kan kalau misalkan penjualan itu kan ada yang tunai sama piutang. Kalau misalkan yang langsung pembayaran itu kan langsung jadi pendapatan kita. Tapi kalau yang masih belum bayar itu nanti jatuhnya ke pendapatan piutang. Yang selanjutnya yaitu tujuan menghitung laba rugi. Yang pertama, untuk mengetahui penilaian terhadap kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan sebagai alat ukur kinerja suatu usaha. Melakukan penilaian terhadap resiko pencapaian arus kas suatu usaha di masa yang akan datang. Untuk mengetahui perkembangan perusahaan atau suatu usaha dari periode ke periode agar dapat mencapai ketujuan yang maksimal. Jadi kalau misalkan kita hitung laba ruginya, kita bisa mengevaluasi Pak untuk perkembangan usaha selanjutnya. Ini usahanya untung atau rugi atau cuman Biar kedepannya lebih modal. baik gitu ya. Iya, betul Pak. Sebelumnya Bapak ada yang mau ditanyakan terkait dengan pemaparan yang tadi saya sampaikan? Ya masih ada yang janggal gitu. Perbedaan antara harga pokok produksi dan harga pokok penjualan. Yang janggal masih gitu. Untuk perbedaannya ya Pak. Jadi perbedaan antara harga pokok produksi dan harga pokok penjualan. Oke, saya coba lihat ya Pak ya. Yang lebih efektif gimana gitu, biar nggak terlalu bingung. Iya. Untuk kedua komponen ini berbeda Pak, karena harga pokok produksi ini mencangkup biaya yang dibutuhkan untuk sebuah produksi barang, sedangkan harga jual merupakan
merupakan HP tersebut yang telah ditambah dengan keuntungan yang diperoleh dari penjualan barang dan jasa. Sebelumnya boleh nggak sih Pak kayak dijelasin gitu sistem pembelian spare part dari Bapak beli ke vendor atau supplier sampai pembeli itu membeli di spare part Bapak, apa sih kayak keunggulannya dibandingkan toko spare part yang lainnya? Saya udah ada supplier 3, jadi kan harga di situ berapa, sini berapa, kan biar enggak terlalu mahal gimana gitu. Saya bandingkan supplier 1 ke 2 ke 3 gitu. Oh, jadi suppliernya itu cukup ada 3 atau bisa kadang Ya pindah? kadang ada lagi, kadang 1 2 3 itu. Tergantung harga ya Pak Iya. ya. Kalau misalkan spare part A misalkan lebih murah di supplier A, ya Iya. Bapak belinya di A gitu iya, ya. iya. Kalau iya. Tapi untuk pembelinya Pak, biasanya pembelinya itu mereka suka kayak minta diskon gitu nggak sih Pak? Sampai sekarang ya belum ada gitu. Belum ada Iya. ya. Jadi untuk harga Bapak menentukannya sesuai dengan harga pasar atau agak dinaikkan sedikit karena kan Iya. tadi untuk pembeli nggak ada yang minta Diskon apa diskon gimana? apa ya. Ya kalau yang murah ya agak miring sedikit nggak apa-apa. Jadi yang menarik pembeli gitu. Iya. Untuk menarik pembeli ya, Iya. itu resepnya ya. Kalau misalkan Bapak kan kalau misalkan buka toko spare part itu kan kadang ini apa ya, nggak cuma satu gitu, pasti Iya. kan ada banyak yang jual toko spare part. Itu Bapak gimana tuh Pak kayak cara untuk biar maksudnya toko spare part Bapak itu tetap banyak pembeli? Ya itu di supplier gitu, tergantung suppliernya. Kalau ada yang lebih murah ya pindah di supplier gitu, ya nanti kan harganya agak miring sama lainnya gitu. Iya, jadi masih bisa bersaing Iya. lah ya sama toko spare part lainnya. Oke. Biasanya kalau di toko spare part itu dijaga sendiri atau sama Anak juga, sama istri. Oke. Jadi kan satu keluarga biar saling membantu. Iya. Tapi tuh kalau misalkan kayak pembeli itu pas yang melayani istrinya Bapak, itu biasanya gimana tuh istrinya Bapak nanti laporan sama Bapak atau nanti ditulis sendiri di kertas atau Kan sudah gimana? ada tertera, ada harganya berapa gitu, nanti ada notanya, saya yang ngecek notanya gitu. Berarti udah tadi penjual apa aja udah bisa Ya, langsung sudah. termonitor ya Ya Pak anak ya? juga sudah kayak gitu bisa. Oke, mungkin cukup sekian Pak pertemuan Semoga hari bisa ini. saya terapkan di usaha saya ya. Iya, amin Pak. Soalnya ini kan juga kayak pembahasannya kan memang yang untuk keseharian ya, untuk keseharian Biar UMKM. teratur uangnya. Iya, Oke. Terima kasih Pak Ujang karena telah meluangkan waktunya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kedua ini Bu, saya akan membahas tentang materi perhitungan HPP dan laba rugi. Nah, untuk pengertian HPP itu sendiri yaitu semua biaya langsung yang harus dikeluarkan oleh suatu usaha untuk dapat menghasilkan produk atau jasa
yang akan ditawarkan kepada konsumen. Aspek utama dari produksi yaitu seperti bahan baku, tenaga kerja, serta biaya overhead menjadi dasar untuk menghitung jumlah HPP yang dibutuhkan. Nah, untuk rumus harga pokok itu sama dengan saldo persediaan awal ditambah pembelian dikurangi persediaan akhir. Nah, untuk mengetahui seluruh bahan pokok produksi yang digunakan, terus hitung biaya produksi tambahan atau operasional, jumlah total biaya produksi yang diperlukan, menentukan harga pokok penjualan. Lalu selanjutnya harga jual. Harga jual merupakan besarnya harga atau tarif yang dibebankan suatu usaha kepada konsumen yang siap untuk dipasarkan. Untuk menentukan harga, maka harus melihat jumlah HPP yang dibutuhkan untuk membuat produk atau jasa tersebut. Metode penetapan harga, biaya tambahan atau cost. Terus harga jual dihitung dengan menjumlahkan seluruh biaya dengan persentase keuntungan atau margin yang diinginkan. Yang kedua, metode penetapan harga markup. Metode ini merupakan metode yang paling sederhana, yaitu dengan menjumlah keuntungan yang diinginkan dengan harga beli produk. Dengan menggunakan cara ini, suatu usaha dapat langsung mengetahui berapa persentase laba yang didapatkan untuk perpenjualannya. Biasanya kalau di tempat ibu itu untuk penentuan HPP-nya ibu itu gimana? Kayak ibu langsung maksudnya beli barang itu, beli sayur itu tuh nanti ada biaya tambah-tambahannya lagi nggak Bu? Atau cuman ibu beli di pasar harga sayurnya 5.000, nanti selebihnya itu ada biaya tambahan lagi gitu nggak sih Bu? Itu biaya ya ongkos itu kadang naik beca itu kan per ongkos tambah ongkos itu. Kalau selain itu ya nggak ada sih. Paling berarti biaya beca aja ya Bu ya, sama harga sayurnya itu ya. Iya. Lalu ada beberapa komponen penentu harga pokok penjualan dan semua komponen berikut berpengaruh terhadap cara menghitung harga pokok penjualan. Beberapa di antaranya adalah persediaan awal barang dagang. Persediaan awal barang dagang merupakan persediaan barang yang tersedia di awal periode atau tahun buku berjalan. Selanjutnya, persediaan akhir barang dagang. Persediaan akhir barang dagang merupakan persediaan barang yang tersedia di akhir periode atau akhir tahun buku berjalan. Yang selanjutnya, pembelian bersih. Pembelian bersih merupakan seluruh pembelian barang dagang yang dilakukan baik pembelian barang secara tunai maupun secara kredit, ditambah dengan biaya angkut pembelian, dikurangi potongan pembelian dan rekod pembelian yang terjadi. Terus kalau misalkan ibu kan tadi untuk menentukan modalnya itu ibu beli sayur di pasar harganya berapa ditambah ongkosnya untuk ongkos beli sayurnya itu langsung ibu tentuin harga jualnya aja atau masih ditambahkan biaya jasa apa gitu Bu? Ya langsung harga jualnya aja gitu. Oke, berarti untuk modalnya itu cuman biaya ongkos perjalanan sama harga dari sayur itu sendiri ya Bu.
Ibu, ini aku ada kasih contoh, tapi di contoh ini itu toko sih, jadi bisa buat gambaran aja. Untuk contohnya, sebuah toko yang menjual pakaian sedang menyusun laporan keuangan itu di akhir tahun dengan menghitung jumlah persediaan. Kalau misalkan ibu biasanya sayurnya itu di stok nggak sih bu? Enggak sih, langsung aja belinya sedikit gitu aja. Oh jadi Nggak ada stok. jadi misalkan hari ini beli 10, nanti hari ini juga langsung habis gitu ya bu? Nah, untuk tujuan menghitung HPP itu sendiri, itu yang pertama agar suatu usaha dapat mengetahui jumlah biaya yang harus dikeluarkan saat memproduksi suatu barang ataupun jasa. Terus yang kedua, sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan harga jual produk atau jasa yang akan dijual atau dipasarkan. Yang ketiga, menjadi aspek penting dalam menyusun laporan laba dan rugi. Selanjutnya, agar dapat mengetahui berapa keuntungan yang didapat dari produk atau jasa yang akan dipasarkan. Dan yang terakhir, dengan mengetahui jumlah HPP suatu usaha, maka dapat menentukan apakah nilai dari produk itu realistis atau tidak, dan dapat melakukan perbaikan terhadap komponen yang dirasa kurang efektif. Dengan demikian, suatu usaha dapat melihat perkembangan yang lebih signifikan dibandingkan dengan sebelumnya. Jadi kalau misalkan ibu udah belanja nih sayur ditambah sama biaya ongkos, kira-kira kalau untungnya masih belum menutupi gitu, kayak nggak seberapa, ini kok kayak capeknya aja tapi untungnya nggak seberapa gitu, mungkin bisa dipertimbangin lagi bu, kayak mungkin yang tadinya untungnya cuman ambil 2.000 mungkin bisa dinaikkan jadi 3.000 atau 4.000 gitu. Terus yang selanjutnya, untuk perhitungan laba rugi, di sini aku mau jelasin dulu bu tentang laba kotor. Laba kotor adalah total penjualan bersih setelah dikurangi harga pokok penjualan. Jadi untuk rumusnya, laba kotor sama dengan penjualan bersih dikurangi HPP. Terus yang selanjutnya, laba bersih atau disebut juga net income adalah total pendapatan setelah dikurangi total beban usaha di luar harga pokok penjualan. Itu rumusnya, laba bersih sama dengan laba kotor dikurangi beban usaha. Jadi untuk menghitung ibu nih dalam 1 bulan tuh marginnya berapa, itu bisa dari untungnya hasil dari jual sayur itu dikurangi beban-beban apa, ongkos-ongkos apa gitu yang termasuk ke di penjualan sayur itu, nanti bisa ketahuan dalam 1 bulan ibu untung dari penjualan sayur itu berapa gitu. Lalu yang selanjutnya, dasar utama dalam membuat laporan laba rugi yaitu dari pendapatan. Nah, pendapatan adalah meningkatnya aktiva atau arus masuk yang berasal dari kegiatan operasional, dan revenue dapat dihitung dengan cara total pendapatan kotor dikurangi potongan harga atau diskon, retur. Lalu beban adalah
penggunaan aktiva atau arus keluar atau kemunculan liabilitas dalam sebuah periode karena produksi barang atau pengiriman. Nah, selanjutnya keuntungan. Keuntungan adalah meningkatnya ekuitas akibat transaksi atau investasi pemilik atau pendapatan. Lalu selanjutnya yaitu kerugian. Kerugian adalah menurunnya ekuitas akibat transaksi atau beban serta pendistribusian kepada pemilik. Jadi kalau misalkan kita membuat laporan laba rugi, Bu, kita bisa tahu untuk pendapatan kita dalam 1 bulan itu totalnya berapa, lalu beban-beban yang timbul itu dalam 1 bulan itu berapa, lalu dari hasil penjualan itu nanti akan kelihatan di akhir itu untung atau rugi, atau malah beban ibu lebih banyak daripada untung yang didapat. Biasanya kan kalau misalkan kita melakukan suatu penjualan nggak ada dicatat, kita nggak tahu ya Bu, dalam 1 bulan itu kita bisa untung atau rugi, karena yang kita tahu kita ngejual 1 sayur itu ya udah kita dapat untung segitu, gitu ya Bu. Iya. Lalu untuk tujuan menghitung laba rugi itu sendiri, yang pertama untuk mengetahui penilaian terhadap kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Selanjutnya sebagai alat ukur kinerja suatu usaha. Yang selanjutnya melakukan penilaian terhadap resiko pencapaian arus kas suatu usaha di masa yang akan datang. Selanjutnya untuk mengetahui perkembangan perusahaan dari periode ke periode agar dapat mencapai ketujuan yang maksimal. Di sini untuk materi yang sudah saya sampaikan, Bu, kira-kira ada pertanyaan nggak, Bu? Biar saya catat. Ini mau tanya ini ya Kak, bagaimana ya cara menentukan harga pokok produksi dan harga jual? Oke. Sebentar saya catat dulu ya, Bu ya. Jadi pertanyaannya tadi saya ulang ya, Bu, untuk bagaimana cara menentukan harga pokok produksi dan harga jual. Saya coba jawab ya, Bu. Untuk menentukan harga pokok penjualan itu tidak lepas dari perhitungan harga pokok produksi yang sebelumnya tadi saya sudah jelaskan. Dan cara menentukannya adalah dengan menjumlahkan total biaya produksi dengan persediaan barang di awal produksi, lalu dikurangi persediaan barang di akhir produksi. Jadi kalau misalkan ibu untuk penjualan sayur itu nanti bisa kayak awalnya harga sayur ini berapa, nah nanti ditambah tadi kan biaya ongkos ya, Bu ya. Baru nanti bisa, karena ibu nggak stok sebenarnya sih nggak ada persediaan awal sama akhir ya, Bu, karena kan ibu beli langsung jual habis, beli langsung jual habis, jadi lebih mudah sih, Bu, kalau misalkan seperti itu. Kira-kira ibu ada yang ini ada yang mau di sharing gitu, Bu, terkait
perhitungan ibu kalau misalkan mau nentuin nih untungnya berapa gitu. Kalau misalkan ibu kan mau beli sayur, modalnya itu nanti ditambah sama ongkos sama dengan berapa, ditambah sama profitnya, jadi nanti bisa ketemu penjualannya berapa. Simpel sih Bu, jadi perhitungannya kayak gitu aja, tinggal nanti paling sesuai yang saya udah sampaikan di penjelasan materi yang pertama, pemasukan sama pengeluarannya dipisah, baru nanti digolongin biar nanti lebih mudah untuk pemilihan akun-akunnya. Udah sekian yang dapat saya sampaikan di materi kedua ini Bu. Terima kasih karena telah meluangkan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.